Pasien A berumur 25 tahun, pekerjaan sebelumnya adalah influencer dan selebgram. Karena kurangnya dukungan serta motivasi yang diberikan keluarga, teman, dan lingkungannya, pasien A mengalami harga diri rendah. Pasien dibawa ke rumah sakit jiwa oleh keluarga. Pagi harinya di rumah sakit jiwa, perawat melakukan pengkajian. Selamat pagi, Mbak A. Pagi, Sus. Perkenalkan, nama saya Perawat Rizka Putri. Bisa dipanggil dengan Perawat Rizka, kakak, atau apa aja boleh. Apa benar ini dengan Mbak A? Iya, Sus. Baik, kalau begitu, lebih suka dipanggil apa, Mbak A? Panggil Mbak A saja. Baik, Mbak A, perkenalkan juga nama saya Perawat Dena Moya. Boleh dipanggil Mas Perawat ataupun Mas Dena. Baik, kalau begitu bagaimana keadaan Mbak saat ini? Ini kok sepertinya Mbak A sering mengurung diri ya, murung, dan kalau perawat perhatikan Mbak A jarang melihat ke depan ya. Kenapa? Coba cerita sama perawat. Saya malu, Mas. Loh, kenapa malu? Coba cerita sama perawat, mungkin Mbak A ada masalah gitu. Saya malu sama teman-teman saya. Teman-teman saya bisa, tapi saya nggak bisa apa-apa. Nggak boleh gitu, nggak boleh seperti itu Mbak A. Mbak A pasti bisa kok. Cuma teman-teman saya aja yang cantik-cantik, tapi saya enggak. Loh, Mbak A cantik kok. Coba, ini kan suster lagi ngajak bicara. Ngajak bicara Mbak A nih. Coba susternya dilihat. Nggak usah malu, sini lihat. Pandangannya ke depan, coba terus sini lihat. Nah, gitu. Nah, kan? Hah, Mbak A tuh cantik banget. Nggak usah malu ya. Jadinya jangan kayak gini terus ya. Nah, kayak gitu ya Mbak A. Kalau ngobrol kita tatap-tatapan gitu, biar nggak canggung juga ya Mbak ya. Nah, jadi tujuan kita ke sini itu untuk melatih kegiatan Mbak A sehari-hari. Untuk itu, kita membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit aja, nggak usah lama-lama ya. Nanti untuk tempatnya itu boleh di mana aja, terserah Mbak A maunya di mana. Kalau mau di sini juga boleh kok. Bagaimana Mbak A? Iya, baik, Mas. Nah, saya mulai sekarang ya Mbak A. Sebelum melakukan tindakan, saya mau bertanya sama Mbak A, apa saja kegiatan Mbak A yang Mbak lakukan dalam sehari-hari? Coba sebutkan. Biasanya sih saya bersih-bersih kamar, nyapu-nyapu, ngepel, cuci baju, terus lipat baju. Loh itu Mbak bisa kok. Katanya tadi nggak bisa apa-apa. Nah, Mbak bagus, udah bisa nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju, sama bersihin kamar juga ya. Bisa kok, tapi katanya teman-teman saya itu gak rapi, Sus. Saya lihat punya teman-teman saya rapi, cantik. Jadi saya malu. Nggak usah malu. Nanti kalau misalnya belum bisa atau tidak benar merapikan tempat tidurnya, akan saya ajarkan cara merapikan tempat tidur yang benar ya Mbak. Mbak mau? Iya, mau, Sus. Ya, kalau Mbak mau ya, lakuin sekarang ya Mbak ya. Nah, sekarang yang pertama itu ambil dulu selimut sama bantalnya, disimpan dulu di bagian pojok. Setelah itu apa? Nah, kemudian kita rapiin spraynya dari pojok-pojok. Nah, dari yang sana, yang sini juga dirapikan ya. Kemudian Mbak masukin pelan-pelan di ke bawah kasurin. Ya udah. Nah, kalau udah rapi, itu bantalnya Mbak ambil lalu disimpan. Nah, rapi ya itu Mbak. Bisa kok Mbak melakukannya juga. Iya, bisa, Mas. Mbak sudah paham ya? Sudah. Nah, baik. Kalau sudah paham betul, sudah bisa merapikannya, sudah bagus loh.
Mbak sudah bisa merapikan tempat tidur. Bagaimana perasaan Mbak setelah bisa merapikan tempat tidur? Seneng, Sus. Nah, udah bisa ya, udah paham Mbak A ini. Nah, kita coba mengulang lagi apa yang udah diajarkan tadi. Nih, coba saya lepas ya. Nah, yang bagian spray ujungnya. Bagaimana cara merapikannya? Pokoknya dimasukin ke bawah ya. Ya, benar, benar banget. Ih, Mbak udah cantik, bisa. Makanya jangan pemalu, Mbak, ya. Harus percaya diri kayak gitu. Iya, sudah bisa, Mas. Saya ada PR nih buat Mbak. Jadi saya menuliskan tabel. Hari, tanggal, jam ini udah ada nomornya. Nah, tarikan merapikan tempat tidur nanti misalnya nomor 1 sekarang. Hari Selasa, tanggal 7 November tahun 2021 jam 8 ya. Nah, ini terus merapikan tempat tidur kalau udah merapikan tempat grupnya bisa dicentang seperti itu. Besoknya bisa menuliskan ke bawah sampai dan seterusnya sampai selesai gitu, Mbak. Mbak paham nggak? Paham, Sus? Ya, ini ya, Mbak ya. Iya. Terima kasih. Baik, kalau seperti itu, besok kita ketemu lagi. Kita akan mengajarkan Mbak ke tahap yang selanjutnya. Masih sama kok kegiatan sehari-hari. Yang kedua, tapi dari listnya apa itu, Mbak A? Melipat baju ya? Ya, betul. Tuh, melipat baju. Jadi besok perawat Dena sama perawat Rizka akan mengajarkan bagaimana caranya melipat baju yang benar. Nah, untuk tempatnya, Mbak A itu maunya di mana? Oh, di kamar aja bagaimana, Sus? Oh iya, Oh, boleh. nih, nggak apa-apa. Oke, kalau kalau bagus jam berapa ya? Jam 8 aja. Oke, ya baik, jam 8 ya. Besok kita jumpa lagi jam 8 di kamar Mbak. Besok untuk kertasnya jangan lupa dibawa ya Mbak. Dan jangan lupa juga diisi. Ada apa ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak? Nggak ada, Sus. Nggak ada ya. Baik, kalau gitu, kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, saya pamit dulu ya Mbak. Ya, Ya. dadah, Mbak A. Selamat pagi Mbak A. Selamat pagi, Sus. Perkenalkan, nama saya Suster Dara. Apa benar ini dengan Mbak A? Iya, benar, Sus. Baik, kalau begitu Mbak A lebih suka dipanggil apa ya Mbak? Panggil Mbak A saja, Sus. Oke Mbak, jadi sesuai janji kita kemarin ya, kita akan ketemu lagi di sini di kamar Mbak ya. Iya, Mas. Nah, jadi untuk kegiatan kedua ini yaitu kegiatannya melipat baju atau melipat pakaian ya. Nanti kita membutuhkan waktu untuk pelaksanaannya yaitu sekitar 5 menit sampai dengan 10 menit. Untuk tempatnya di sini. Terus sebelumnya saya izin bertanya nih, gimana sih perasaan Mbak hari ini? Kok kelihatannya masih murung ya? Malu, Mas. Kenapa malu? Kemarin kan Mbaknya sudah bisa merapikan tempat tidur, terus juga hasilnya kemarin itu sangat rapi ya, merapikan tempat tidurnya. Jadi Mbak itu gak usah malu lagi. Yang lainnya nanti akan saya ajarkan gitu, cara merapikan pakaian. Iya, baik, Mas. Kalau begitu. Oke, kalau begitu kita mulai aja ya Mbak, untuk tindakan melipat bajunya. Di sini saya sudah menyiapkan baju sama celana. Nah, jadi Mbak bisa mengikuti saya. Jadi pertama saya akan mengajarkan Mbak cara melipat baju yang benar dan rapih ya.
Ya, baik Mas, silahkan. Nah, jadi seperti ini ya Mbak, cara melipatnya. Nanti dari tengah dulu dibagi menjadi dua bagian, kemudian lengannya dilipat. Nah, seperti ini Mbak. Nah, untuk celananya juga sama ya Mbak, nanti dilipat menjadi dua bagian. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak sudah paham? Insya Allah sudah paham, Sus. Coba bagaimana Mbak cara melipatnya? Wah, Mbaknya sudah bisa ya melakukan tindakan melipat baju. Ini hasilnya juga rapih nih. Lebih rapih dibanding hasil suster tadi ya. Iya, Mas. Oke. Nah, ini kan sudah selesai ya kerjanya. Nah, gimana perasaan Mbak nih setelah melakukan tindakan melipat baju sama celana ini? Alhamdulillah, senang Mas. Soalnya kan sudah bisa. Terus bajunya juga jadi rapi. Ini celana saya Oh. juga sudah bisa melipatnya. Oke, berarti udah bagus ya. Keren lah pokoknya Mbaknya ya. Cepet bisanya. Oh iya, kemarin PR-nya gimana Mbak? Udah dikerjain belum? Ini tadi sudah tercapai, Mas. Oh, udah Baik. tercapai ya. Wah, keren ini. Baik, nanti bisa ditandai lagi ya untuk PR-nya. Baik, Sus. Mbak udah paham, besok kita ketemu lagi ya untuk melakukan kegiatan yang ketiga yaitu menyapu tempatnya. Mau di mana Mbak? Di kamar saja sepertinya, Mas. Oke, gak apa-apa ya, di kamar juga. Nah, untuk waktunya mau jam berapa nih? Kita kontrak waktu dulu dari sekarang. Jam 9 saja. Jam 9 aja ya. Oke, berarti besok kita menyapu di kamar jam 9 ya, di kamar Mbak lagi di sini. Dan jangan lupa untuk PR-nya Mbak itu dikerjain ya, dan besok dibawa kalau ketemu sama saya lagi. Sudah paham ya Mbak? Ya, Mas, sudah paham. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Insya Allah tidak ada. Baik, kalau begitu saya pamit ya Mbak. Baik, Sus. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Perawat Ilham dan ini Perawat Jessica. Di sini kami yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya Bu. Kebetulan kemarin teman kami sudah melakukan pemeriksaan ya Bu. Nah, sesuai janji yang kemarin kami datang lagi ya Bu. Ya, Waalaikumsalam. Baik Ibu, sebelumnya Ibu mau dipanggil apa oleh saya? Panggil Ibu saja. Baik, Ibu saja ya. Bagaimana Ibu perasaannya pagi ini? Sudah baikan sih, Mbak. Enak aja gitu. Bagaimana dengan perasaan negatif yang Ibu rasakan? Sudah lumayan berkurang juga, Mbak. Bagus sekali berarti perasaan tidak berguna yang Ibu rasakan sudah berkurang ya? Iya, Mbak. Bagaimana dengan jadwalnya? Boleh saya lihat Ibu? Boleh, Mas? Ini? Oh, yang merapikan tempat tidur sudah dikerjakan. Bagus sekali, Ibu. Boleh saya lihat kamar tidurnya? Boleh, Mas. Silahkan. Tempat tidurnya rapi sekali ya Bu. Lalu apa manfaat yang Ibu rasakan dengan melakukan kegiatan secara terjadwal? Baik. Jadi enak aja punya jadwal. Jadi ingat terus. Sekarang kita akan lanjutkan latihan kegiatan yang ketiga ya, Ibu. Yaitu kita akan mau latihan menyapu. Nah, tujuan pertemuan pagi ini yaitu untuk menyapu dengan baik dan merasakan bagaimana manfaat kegiatan dari menyapu. Nah, untuk waktunya, Ibu mau berapa menit? 10 menit aja, Mas. Gimana? Baik, 10 menit saja ya, Bu. Untuk tempatnya, Ibu mau di mana? Kalau di kamar saja? Baik, menurut Ibu apa saja yang kita perlukan untuk menyantai? Mungkin perlu sapu dan pengki ya, Mbak. Nah, bagus ya Bu. Sebelum memulai menyapu, kita perlu menyiapkan
sapu dan pengki. Lalu bagaimana cara menyapu yang biasa Ibu lakukan? Kalau saya sih dari sudut ke sudut. Bu, jadi menyapu yang kita lakukan itu dari arah sudut ruangan. Menyapu juga dilakukan di bawah meja dan kursi. Bila perlu, meja dan kursinya digeser agar dapat menyapu pada bagian lantainya dengan lebih bersih. Begitu juga untuk di bawah kolong. Tempat tidur perlu disapu. Mari kita mulai berlatih ya, Bu. Iya, baik Mbak. Ya, bagus sekali Ibu menyapu dengan bersih. Nah, menurut Ibu bagaimana perbedaan setelah ruangan ini disapu dibanding tadi sebelum disapu? Jadi lebih bersih, Mas. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan latihan menyapu tadi? Perasaan saya senang sekali. Nah, kalau senang, coba Ibu sebutkan lagi langkah-langkah menyapu yang baik tadi. Masih ingat? Masih, Mas. Jadi yang pertama itu siapin sapu dan pengki. Terus nyapunya dari pinggir-pinggir sudut. Terus angkatin kursi juga biar bersih. Sekarang, mari kita masukkan ke dalam jadwal harian Ibu ya. Mau berapa kali Ibu melakukannya? 2 kali aja, Sus. Bagus, 2 kali ya Bu. Jam berapa Ibu mau melakukannya? Pagi sama sore aja. Jadi, Ibu mau melakukannya jam 8 dan jam 5 sore ya. Ibu, jika Ibu melakukannya masih diingatkan oleh perawat, Ibu beri tanda M ya. Tapi kalau Ibu tidak diingatkan atau tidak dibantu oleh perawat, Ibu beri tanda B. Nah, jika Ibu tidak melakukannya, Ibu beri tanda T ya. Baik, Mas. Baik, besok kami akan ke sini lagi ya Bu untuk melatih kemampuan Ibu yang keempat. Ibu mau jam berapa Ibu? Pagi lagi aja, Mbak. Baik, jam 10 pagi ya Bu. Untuk tempatnya di mana? Bagaimana kalau di sini saja? Iya, boleh, Mbak. Baik, jadi besok kita ketemu lagi jam 10 ya Bu. Wassalamualaikum. Iya, Mas. Waalaikumsalam. Sore harinya keluarga mengunjungi anaknya. Perawat bertemu untuk mendiskusikan cara perawatan pasien A ketika akan dikembalikan ke rumah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Sus. Perkenalkan, nama saya Perawat Nela. Saya mahasiswi dari Stika Sukabumi, yang mana di sini saya dinas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti ya Ibu. Ibu bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Sus. Bagaimana kalau kita ngobrol tentang cara merawat pasien A, Ibu? Boleh, Sus. Nah, apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Baiklah Ibu, kalau Ibu bersedia, bagaimana kalau pembicaraan ini kita lakukan di ruangan ini sekitar 15 menit. Nah Ibu, apa yang diketahui mengenai masalah yang dihadapi pasien A? Boleh, Sus, boleh 15 menit saja. Kalau di rumah itu suka diem di kamar, Sus, terus jarang mau berinteraksi, kayak main keluar, kayak gitu tuh jarang, gak mau gitu, terus suka merendah diri, kadang katanya tuh suka malu kalau ketemu orang lain, Sus. Oh iya, benar ya Bu. Pasien sering menyatakan dirinya tidak mampu melakukan sesuatu. Dengan kata lain, anak Ibu memiliki masalah harga diri rendah yang ditandai dengan munculnya pikiran negatif terhadap diri sendiri. Nah ya Ibu, kalau keadaannya seperti ini terus, pasien dapat mengalami masalah yang lebih berat. Nah misalnya jadi pemalu, bertemu orang lain, dan memilih mengurung diri. Nah sampai di sini, apakah Ibu mengerti apa yang dimaksud dengan harga diri rendah? Iya, sampai sini saya alhamdulillah mengerti, Sus. Baguslah ya Ibu kalau sudah mengerti. Nah setelah ini, setelah kita mengerti bahwa masalah pasien dapat menjadi masalah serius, kita perlu melakukan perawatan yang baik untuk pasien A ya Ibu. Nah, pasien A telah berlatih kegiatan yaitu menyapu lantai dan juga telah dibuatkan jadwal untuk kegiatan tersebut. Nah, untuk itu, Ibu dapat mengingatkan pasien untuk melakukan kegiatan tersebut sesuai jadwal.
Nah, tolong jangan lupa ya Bu untuk bantu menyiapkan alat-alatnya. Nah, Ibu jangan lupa juga untuk memberikan pujian agar harga diri pasien meningkat ya setelah pasien sudah tidak dirawat di rumah sakit. Ibu bisa bantu untuk memantau perkembangan pasien juga ya. Baik, Sus. Nah, Ibu, bagaimana kalau kita mempraktikkan cara memberikan pujian seperti bagus sekali, nah kamu sudah semakin terampil menyapu lantai. Sekarang coba Ibu bisa praktekkan. Seperti ini ya, Sus. Bagus, Nak. Kamu sudah semakin terampil menyapu lantai. Ya, seperti itu, Bu. Nah, sekarang bagaimana, Bu, perasaan Ibu setelah percakapan kita hari ini? Alhamdulillah, saya sekarang itu lebih paham, Sus. Dapat Ibu menjelaskan kembali masalah yang dihadapi pasien A dan bagaimana cara merawatnya? Pasien yang mengalami harga diri rendah, itu cara mengatasinya dengan kita memberikan pujian ya, Sus, kepada si pasien supaya harga dirinya itu meningkat. Ya Ibu, benar, bagus sekali ya menjelaskannya dengan baik. Nah, lalu setiap kali Ibu mengunjungi pasien, lakukan seperti itu, begitupun juga di rumah ya nanti. Iya, baik, Sus. Ibu bisa kembali ke ruangan anak ya. Anak Ibu, terima kasih untuk waktunya ya, Bu. Nah, kalau begitu kami permisi ya. Saya permisi dulu. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Kalau begitu saya juga permisi ya, Sus. Terima kasih banyak, Sus. Ya, sama-sama, Ibu.